di mana banyak sekali aktivitas manusia yang dilakukan dengan bantuan teknologi. Dan yang saat ini kita hadapi antara harapan dan tantangan. Berharap dapat menyaksikan kebangkitan umat Islam. Masjid-masjid semakin makmur, lembaga dakwah semakin tak terukur, pengajian dan pengajian tak lagi sebatas forum dan podium, melainkan sudah menggunakan teknologi elektronik. Namun hadirin, tantangan yang kita hadapi adalah menusuk dan merasuknya budaya barat pada salah satunya melalui media komunikasi dan sosial. Facebook tidak hanya diramaikan oleh kaum muda, melainkan lansia. Bahkan anak TK rajin selfie di beranda, hingga tukang becak kini dipanggil dengan WA, tukang cendol kini dipanggil dengan video call. Bahkan untuk membeli e-scooter bisa lewat Messenger. Federico Lian mengatakan, dampak media komunikasi ialah dapat merubah kultur masyarakat. Lantas, bagaimana penggunaan media cetak dan elektronik yang benar? Sebagai jawabannya, maka pada kesempatan kali ini kami akan membawakan syarahan yang berjudul Etika Penggunaan Media Cetak dan Elektronik. Dengan landasan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Kendaraan Mbak. No. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ayat tersebut merupakan instruksi, sedangkan asbabun nuzul ayat tersebut adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang bersumber dari Jabir bin Abdillah, Al-Qamah bin Ajlah, dan Ummu Salamah. Berkenaan dengan kebohongan yang disampaikan oleh Al-Walid bin Utbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala itu Rasul hampir terprovokasi melakukan destruksi hingga turun sebuah ayat, ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan.
jika datang seorang fasik kepadamu membawa suatu berita, maka bertabayun. Tabayun menurut Imam Ali As-Sabuni dalam suatu tafsir yang mengatakan fanar kutu min zihatil khabari. Sedangkan dalam ilmu komunikasi, tabayun artinya melakukan investigasi, memilih dan memilah setiap informasi yang kita terima. Dengan kata lain hadirin, ayat tersebut mengajak kepada saya, kita, dan seluruh elemen bangsa agar di era globalisasi ini untuk melakukan filtrasi terhadap tayangan, berita, dan postingan yang beredar di mana-mana. Hidup jangan seakan-akan berada di pojok bambu, berdiri di atas duri, terhempas, terbus terombang ambing mengikuti arah angin. Namun laksanalah ikan di dalam laut. Ikan berada pada air yang asin, namun tubuh ikan tidak pernah ikut terasa asin. Ini artinya tidak mudah untuk tergusur dan tergeser oleh tayangan dan budaya barat. Ingatlah hadirin, jangan sampai tontonan menjadi tuntunan dan tuntunan hanyalah menjadi tontonan. Karena tuntunan tetaplah tuntunan dan tontonan tetaplah tontonan. Maka Allah memperingatkan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 196 sampai 197. Janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Itu hanya kesenangan sementara. Kemudian tempat tinggal mereka ialah jahanam, dan jahanam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itulah peringatan Allah agar kita selalu selektif dalam berbagai hal. Di dalam ayat tersebut terdapat kalimat la yaghurrannaka yang mengandung makna jangan sekali-kali kamu tertipu. Secara tekstual, menurut Imam Ali As-Sabuni dalam suatu tafsirnya mengatakan, jangan sekali-kali kamu tertipu, wahai pendengar sekalian, oleh kebebasan orang-orang kafir di alam buana ini dalam mencari kekayaan, jabatan, dan pangkat. Secara konseptual, kita jangan sekali-kali tertipu oleh kebebasan orang-orang kafir di dalam segala aspek. Rasulullah SAW bersabda, apabila umatku terlalu mengagungkan urusan dunia, maka akan dicabut darinya kehebatan Islam. Sebab kalau iman tidak melekat, Tidak menjadi jimat penyelamat, terpedaya nafsu dan syahwat, maka Allah akan melaknat di dunia dan di akhirat. Naudzubillah summa naudzubillah. Sebagai contoh, ketika Allah mengharamkan khamr, manusia seakan-akan berlomba menikmatinya hingga Allah menurunkan penyakit seperti hepatitis, hingga penyakit kronis. Oleh karena itu, dikala gempa tiba, banjir mampir, angin putih berliur bergabung, menelan banyak korban jiwa. Kita sebagai orang yang beriman harus meyakini bahwa hal tersebut disebabkan karena bangsa kita masih dililit kemaksiatan, dan kebobrokan akhlak yang sebagian besar terpengaruhi oleh tayangan-tayangan media cetak dan wacana-wacana media elektronik.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam menghadapi era globalisasi komunikasi dan elektronik, kita tidak hanya dituntut untuk mencetak orang-orang pintar, terkeluar-keluar brilian, politikus-politikus cerdas, melainkan mencetak orang-orang benar, individu-individu berbudi luhur serta berakhlakul karimah, agar dapat mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Buah mangga pas makan. Membelinya di kebun raya. Tak disangka waktu penghujung tiba. Mari sama-sama kita berdoa. Allah ya Rabb, Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami, agama kami, dunia kami. Wahai Allah yang mengetahui, arahkan hati kami lebih berteliti menerima semua informasi. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Fattahu, ya Alimu. Dengan demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah.